warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Vokasi dalam Podcast, tentunya dalam konten Cipta Sarana Cendekia bersama saya Vianda Ramatika sebagai pembawa acara kali ini. Nah, saya nggak sendirian teman-teman, jadi saya ditemenin oleh Miss Niken, manajer dari Vocational High School Development Division. Jadi hari ini kita akan membahas seputar uji kompetensi keahlian tahun 2024 ya, tentunya ini untuk semua kompetensi keahlian. Jadi buat teman-teman, Bapak Ibu guru, kita tonton konten ini sampai habis tentunya ya. Oke, jadi kita sapa dulu Miss Niken ya. Sepertinya di momen-momen yang sangat menyibukkan, ini saya culik ya teman-teman ya, untuk saya ajak berdiskusi dan juga memberikan informasi terkait uji kompetensi keahlian. Dan Miss Niken, gimana kabarnya hari ini? Halo Mbak Vianda, alhamdulillah baik rekan-rekan semuanya. Gimana rekan-rekan vokasi semuanya? Semoga semuanya sehat dan semangat ya. Amin, seperti Miss Vianda nih. Oke, ya. Jadi Miss Niken, hari ini kita sesuai dengan yang kita diskusikan sebelumnya ya. Jadi saya mau bahas uji kompetensi keahlian tahun 2024 dan tentunya untuk semua kompetensi keahlian. Jadi bagaimana kemarin persiapannya, sehektik apa sampai ke proses penyelesaian, banyak sekali ya tahapan-tahapannya, dan juga terakhir ini terkait distribusi sertifikat uji kompetensi keahlian sebagai penanda bahwa uji kompetensi keahliannya sudah selesai begitu. Miss Niken sudah siap? Oh, monggo. Sepertinya sangat semangat ya untuk memberikan informasi ini. Karena nampaknya Bapak Ibu guru dan juga teman-teman tuh menunggu momen-momen ini Miss Niken ya untuk diberikan informasi ini. Nah, sebagai Dudika, jadi Cipta Sarana Cendekia ini kan merupakan salah satu Dudika ya, yang tentunya tidak sendirian. Jadi kita ada beberapa mitra, tentunya mitra-mitra tersebut kita berikan untuk sekolah-sekolah yang memiliki kompetensi keahlian non-akuntansi tentunya. Nah, pada saat pelaksanaan UKK nih Miss Niken, gimana kemarin persiapannya? Apalagi nih Miss Niken harus menghandle beberapa mitra ya, nggak hanya ratusan sekolah, tapi beberapa mitra juga yang harus ke-handle gitu. Gimana Miss Niken, bisa di-share? Iya, thank you Mbak Vianda. Luar biasa banget ya kalau persiapan UKK ini, dan Cipta tidak tahun ini aja, tapi kita selalu mempersiapkan pra-UKK-nya dengan sangat matang. Jadi untuk mempersiapkan uji kompetensi keahlian ini ada beberapa tahapan Miss Vianda, mulai dari kita sesuai pedoman ya, pedoman uji kompetensi keahlian dari Kemendikbudristek. Yang pertama adalah instrumennya dulu nih. Jadi kita ada instrumen dulu dari pusat juga dari Dinas Pendidikan, instrumen verifikasi UKK kita siapkan tentunya bersamaan dengan sekaligus kita koordinasi sama sekolah. Instrumennya kayak gini Bapak Ibu, penilaiannya, soalnya dan sebagainya. Kemudian selain instrumen verifikasi UKK, yang salah satu di dalamnya itu ada instrumen verifikasi untuk menguji kelayakan dunia pendidikan SMK, layak tidaknya untuk melaksanakan uji kompetensi keahlian. Itu sebelum UKK dilaksanakan. Kalau verifikasinya sudah, Mbak Vianda, lanjut kita ini nih, siapin soalnya, ini yang paling penting. Untuk seluruh kompetensi keahlian, untuk soal uji kompetensi kita sesuaikan dengan dari pusat juga, Kemendikbudristek. Namun ada beberapa kompetensi keahlian misalnya yang di akuntansi atau di perbankan atau bahkan di jurusan yang lain, itu kita sesuaikan nih dengan perkembangan terkini. Jadi kalau di UKK Mandiri bersama Dudika itu kita boleh dan diperbolehkan untuk menyesuaikan istilahnya. Dimodifikasi gitu ya. Betul, sesuai dengan kondisi real dan kebutuhan kompetensi kalian masing-masing di dunia kerja seperti apa. Itu untuk soal. Kemudian yang perlu disiapkan lagi, kemarin kita juga sebelum yang sisi administratifnya ya, kita ngadain pra-UKK. Itu penting banget. Itu juga paling penting ya. Itu yang paling ditunggu-tunggu nih. Di mana kita mempertemukan langsung sekolah dengan asesornya, semua jurusan. Itu yang paling penting, yaitu dilaksanakannya pra-UKK. Sekaligus ada seminar juga sih waktu itu di bulan Januari kalau nggak salah kemarin.
bedah soalnya juga ya. Nah, Ada. betul. Untuk jurusan yang bismen pasti ada bedah soalnya. Jadi kita ketemuin langsung asesor dengan sekolah, koordinasi langsung. Jadi lebih enak nanti biar Betul. uji kompetensinya berjalan lancar. Setuju, Itu masih di pra-UKK. Tahapannya ada lagi. Gimana nih Mbak Miss Fianda, Masih banyak ya? Jadi setelah di pra-UKK, kemudian kita siapin nih mulai menyiapkan dokumen administrasinya. Seperti kita mulai nyusun MOU dengan pihak sekolah yang nanti akan kita bawa ketika pengujian di sekolah. Itu semua jurusan. MOU, kemudian ada berita acara misalnya, daftar hadir, data penguji eksternal. Jadi itu lengkap, kita yang menyiapkan semuanya dari eksternal untuk nanti, jadi istilahnya sekolah tinggal terima beres gitu aja. Keren. Enggak. Berikutnya apa lagi ya? Masih ada lagi misikan ya? Iya, jadi setelah data administrasi, yang terakhir adalah instrumen penilaian Oh, iya. di akhir. Betul, itu yang kita siapkan. Mungkin nanti untuk penilaian dan sertifikat kita bahas terakhir aja ya. Boleh. Itu sih, Oke. Miss Fianda. Dari serangkaian ini ya, persiapan UKK ini tentunya juga nggak hanya dari Dudika aja. Contohnya kayak Cipta Saran Cendekia menyiapkan seluruh perintilan-perintilannya lah ya istilahnya Miss Niken gitu. betul. Nah kalau tidak didukung dengan kesiapan sekolah-sekolah itu juga kurang ya Iya. sepertinya ya. Nah jadi pada saat persiapan UKK, nah ini juga perlu sinergi yang benar-benar ya Iya, antara yang Dudika kuat. dan juga pihak sekolah tentunya. Betul. Oke, luar biasa. Jadi ini sih yang saya highlight adalah pra-UKK-nya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan sekolah-sekolah Bapak Ibu berkenan untuk bergabung dalam program uji kompetensi keahlian bersama Cipta Saran Cendekia, itu tidak hanya pada saat hari hanya ya, misalkan ya, kita kasih servis terbaik, tapi sebelum UKK-nya berlangsung, nih timnya Miss Niken tentunya itu sudah mempersiapkan sedemikian rupa untuk ya UKK itu nantinya diharapkan akan lebih berjalan dengan lancar dengan adanya pra-UKK itu tadi. Betul dan banget bedah itu. soalnya yang paling keren. Iya, itu yang ditunggu. Oke, ya kita lanjutkan ya Miss Niken ya. Nah, karena kita belum bahas instrumen penilaian dan juga sertifikat UKK nih, jadi ini sih yang paling menggelitik juga buat saya, karena kan ini ya kita juga butuh solidaritas dari masing-masing tim sekolah sama tim dari masing-masing Dudikanya. Nah, pasti dalam pelaksanaannya tuh banyak banget ditemui kendala-kendala. Ya, sepertinya sangat bersemangat untuk mau menjawab kendalanya ini. Banyak ya Miss Niken? Justru bukan semangat, jadi bingung. Oh, bingung. Soalnya Emangnya ada kendala? kayaknya nggak ada, hampir nggak ada sih menurut Oke. saya selama melaksanakan uji kompetensi kalian. Keren ya, berarti memang ini ditentukan juga dari ini ya, dari solidnya tim dan juga guru-guru yang super keren ini untuk menyambut uji kompetensi keahlian. Betul. Nah, oke, berarti ini ya Miss Niken ya, jadi saya bisa menyimpulkan kalau tahun ini tuh alhamdulillah kendalanya hampir tidak ada gitu. Hampir tidak ada. Nah, tapi kalau untuk tahun-tahun sebelumnya Miss Niken, apalagi kita melaksanakan uji kompetensi keahlian bersama sekolah-sekolah, terutama di Jawa Timur ya, itu tidak setelah COVID atau tidak pasca COVID, tapi sebelum COVID, waktu COVID, dan pasca COVID-nya. Pascanya. Nah, pastinya kan itu menemui banyak kendala juga ya Miss Niken ya. Coba mungkin teman-teman boleh di-share dong gimana tuh kendalanya dulu. Ini dari sisi Dudikanya ya. Iya. Gitu. Kalau kendala itu, kalau kita flashback lagi ya, seperti yang UKK tahun-tahun sebelumnya, itu yang banyak adalah kendalanya kita asesornya kurang, Miss ya. Jadi karena jadwalnya dari pemerintah itu dibatasi, kalau tahun kemarin itu ada rentangnya berapa bulan gitu ya. Nah, jadi semuanya numpuk, numpuk. Dan kita full SDM dari Cipta itu sampai tidak bisa memenuhi. Jadi kita sampai harus Hire ya. betul, dari asesor dari luar. Dari luar. Nah, itu yang salah satu kendalanya. Yang kemudian kalau non teknis kayak kendaraan itu kan udah biasa ya, mungkin ada 1 atau 2 kendaraan, kemudian karena jadwalnya yang sangat numpuk, jadi kesehatan asesor juga kemarin tuh
kurang diperhatikan. Ya. Berarti ini emang butuh manajemen yang keren juga ya untuk ngatur itu semua. Nah, itu yang tahun kemarin. Jadi kita lebih maksimalkan untuk dari sisi aksesornya. Ya, kemudian kalau di teknis sendiri nggak banyak dari tahun yang kemarin sampai sekarang juga nggak banyak kendalanya. Mungkin dari sekian ratus sekolah yang kerja sama Cipta hanya sekitar 1 sekolahan, 1 sampai 2 sekolah itu yang misalnya berkasnya kurang, kemudian ada lembar kerjanya yang ketinggalan. Yang penting nggak sampai asesornya ketinggalan gitu aja. Soalnya dulu pernah. Dulu pernah tuh, berapa tahun yang lalu gitu ya, pas COVID kalau nggak salah, atau setelahnya kan waktu COVID kan kita stop nggak UKK, setelahnya beberapa online ya. Ada yang ketinggalan aksesornya, dia itu bencana banget sih buat Cipta ya. Jadi bener-bener aksesornya ketinggalan, itu bener-bener bikin ya Allah. Ketinggalannya gimana? Iya, aksesornya datangnya telat dan ya komunikasi. Temen satu kendaraannya tidak tahu kalau ada yang ada temannya lagi gitu ya jumlahnya. Gitu ya? Ketinggalan. Jadi bagaimana saya harus menyusun skenario ke sekolah untuk meminta maaf, itu yang bikin nggak boleh sampai keulang lagi nih. Kalau yang tahun ini hampir nggak ada kok. Alhamdulillah ya. Mbak Vianda, iya. Jadi mungkin ya kayak kendaraan, kesehatan, dan tahun ini lebih teratur jadwalnya, nggak seperti tahun-tahun kemarin yang jadwalnya harus mepet sehari bisa sampai 15 sekolah. Sekarang kita lebih fleksibel ya. Kita nggak terlalu padat banget, jadi asesornya bisa dimaksimalkan dan kesehatannya pun juga bisa diperhatikan. Oke, luar biasa. Jadi memang perlunya upgrade upgrade manajemen yang baik setiap tahunnya itu menentukan ya keberhasilan. Pengalaman itu penting ya. Iya. Oke. Keren nih. Kalau dari sekolah-sekolah, jadi di Jawa Timur itu kan saya yakin sih Miss Niken nggak hanya sekolah-sekolah tuh yang secara letak geografisnya tuh di kota. Jadi kalau di kota pun kan kita gampang banget ya aksesnya. Nah, gimana caranya Miss Niken ini memberikan semangat bagi sekolah-sekolah tuh yang mungkin mohon maaf ya kalau saya bilangnya ini kurang sopan, mungkin di daerah yang pelosok seperti itu. Pastinya kan ada perasaan tersendiri ya, wah ini saya daerahnya tuh nggak kota Miss Niken, mohon maaf ya kalau misalkan gini-gini. Nah itu juga jadi hal yang menarik dan jadi cerita juga nih buat para asesor. Kalau Miss Niken menanggapinya kayak gimana tuh? Aduh, nggak kok terharu ya. Kalau menyangkut hal itu Miss Vianda, ini dari hati juga ya. Jadi nggak 1-2 saja sekolah-sekolah yang pengen UKK bareng Cipta, namun terkendala itu tadi jarak, jumlah siswanya gitu yang nggak sesuai sama minimal standarnya. Tapi selalu kita sampaikan ke sekolah, it's okay. Selalu ada solusi ya? Gitu ya, ada solusinya, nggak apa-apa, masih tetap bisa mengikuti kerjasama UKK dengan online misalnya. Bahkan sampai ada itu yang siswanya, mohon maaf yang di bawah 5, itu maunya offline. Jadi pengen, bukan UKK-nya sebenarnya, pengen ada sosok penguji eksternal yang ke sekolah, itu sudah nilai plus dan yang paling ditunggu oleh anak-anak beserta manajemen sekolah. Itu yang bikin terharu ya. Kita terharu gitu ya. Iya, itu memang semangat dari Bapak Ibu guru. Di sini tuh luar biasa ya. Betul. Kami juga sangat mengapresiasi semangat-semangat Bapak Ibu guru untuk memberikan yang terbaik bagi siswa-siswinya. Dan semoga di tahun-tahun berikutnya juga ya semoga UKK-nya berjalan dengan lancar ya. Dan semangat gitu. Pasti ya. Oke, iya. Berikutnya adalah ini Miss Niken. Kalau tadi kita udah bahas ini ya, kendala dan pelaksanaan UKK-nya dari tahun ke tahun seperti apa. Nah, karena Miss Niken ini nggak hanya handle asesor untuk Cipta Sarana Cendekia sendiri untuk kompetensi keahlian akuntansi dan akuntansi keuangan lembaga ya, seperti itu. Tapi juga harus handle asesor dari mitra kita yang lain untuk kompetensi keahlian yang lain. Nah, gimana ini cara komunikasinya? Apalagi Miss Niken juga disibukkan dengan sebagai asesor juga lah gitu, kesana kesini gitu.
bagi Miss Niken gimana? Oke, jadi hubungan apalagi komunikasi dengan mitra Dudiga kita ya. Jadi Cipta Sarana Cendekia tidak hanya akuntansi, kompetensi kaliannya banyak, ada teknik, kemudian bisnis manajemen itu seperti MPLB atau perkantoran, ada pemasaran dan yang lain ya, dan teknik-teknik yang lain. Untungnya tim kita, rekanan kita ini baik yang teknik itu bersama dengan PT Anargia Nusaraya dan kalau untuk yang BDP ada Ramayana Lestari Sentosa Tbk, kemudian yang perkantoran, manajemen dan bisnis perkantoran itu bersama dengan Bu Haja Tuti itu dari CV Bina Ilmu Cemerlang Surabaya. Untungnya 3 rekan kami ini sangat luar biasa, Miss Fianda. Jadi timnya itu sudah ada adminnya sendiri misalnya, nanti ada yang menghandle ini, ada yang pembagian tugasnya sudah sangat bagus, mulai dari pra-UKK, pelaksanaan, sampai dengan verifikasi nilai dan cetak sertifikat itu sangat luar biasa. Walaupun mereka ini, beliau-beliau ini itu praktisi, tapi sangat-sangat suportif betul, dan komunikatif juga timnya gitu. Jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar, komunikasinya juga sangat baik mulai dari sebelum UKK sampai dengan sekarang udah selesai semua, sudah tuntas. Ini luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi kerjasamanya. Gitu. Luar biasa mitra-mitra Cipta Sarana Cendekia. Terima kasih banyak telah turut mensukseskan uji kompetensi kalian tahun 2024 ini ya, Miss Niken ya. Oke, nah ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita minum dulu aja ya, Miss Niken ya. Tunggu kok dikasih tawarin. Iya, mohon. Wow, iya ini masih panas nih, Masya Allah. Ya, pelan-pelan nih. Nah, teman-teman, Bapak Ibu jangan lupa ngopi juga ya sambil nonton konten kita. Oke. Seger ya jadi sih. Ya walaupun agak anget-anget gitu ya. Iya. Punya saya nggak panas. Panas banget teh saya. Iya, biasa lah ya. Oke, kita lanjutkan ya, Miss Niken ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang harus kita infokan juga ini. Finalnya dan ini. Saya juga merupakan salah satu ini ya, tim asesor. Jadi pendamping asesor lah, Miss Niken. Jadi kalau saya pribadi pasti ada aja pengalaman atau cerita-cerita yang unik-unik, yang luar biasa. Ini lihat Bapak Ibu guru yang super keren, teman-teman siswa-siswi juga luar biasa semangatnya. Nah, kalau dari Miss Niken sendiri nih, karena kan pasti Miss Niken ini kan sudah lebih senior dan lebih ini ya, lebih lama dari kami para junior-junior ini untuk melaksanakan UKK. Boleh dong diceritain pengalamannya selama UKK dari tahun lalu mau tahun sekarang yang paling berkesan buat Miss Niken. Gitu. Oke, thank you Miss Fianda. Jadi pengalaman ya, kalau pengalaman banyak banget ini takutnya nggak cukup waktunya ya. Cuma beberapa aja. Yang pertama tadi berkaitan dengan sekolah-sekolah yang lokasinya sangat jauh. Nah itu yang bikin kita juga sebagai asesor, Masya Allah gitu ya. Kok sampai dibelan-belani istilahnya. Sungguh kayak semangatnya tuh nggak beda, justru tidak menutup kemungkinan mereka itu malah jauh lebih semangat gitu. Yang di daerah-daerah itu pengalaman pertama, dan kondisinya itu lebih 180 derajat dengan sekolah-sekolah yang di kota misalnya. Nah itu kita sampai bingung, ini beneran nggak sih kesini gitu ya, aksesnya gitu. Harus mencari-cari, kadang asesor kita juga kesasar gitu, kayak itu kan sering. Untung driver-drivernya Cipta kan ahli semua gitu, walaupun ada yang nggak bisa baca map. Driver? Iya. Kemudian terus yang berikutnya adalah kadang itu ada sekolah yang besar banget ya. Kita parkirannya di mana, kelasnya di mana gitu kan. Jadi ketika saya pakai high heels harus berjalan berapa kilo gitu kan, itu luar biasa banget. Itu juga Princess pengalaman. Jalan kaki ya. Iya. Dan ini hampir berapa persen ya? 40%-an lah ya dari semua siswa itu ada yang sangat-sangat kreatif. Gimana kreatifnya adalah mereka ini bikin metode untuk menyukseskan UKK-nya tuh sangat-sangat kreatif sekali. Iya, cerdik gitu ya. Jadi ada, karena kita akuntansi itu pembukuan yang akuntansi ya, pembukuan, jadi ada yang bikin kreativitas atau kopian gitu istilahnya. Itu juga, dan itu dibukukan beneran ya?
itu sangat kreatif. Zaman saya sekolah kayaknya nggak ada yang seperti itu ya. Oke. Terus macam-macam ya, ada yang kadang ikut UKK siswanya nggak, ada yang memprihatinkan juga, ada yang bikin hah beneran. Yang memprihatinkan adalah kadang ada sekolah di salah satu sekolah gitu ya, yang UKK itu dengan pakaian yang bener-bener ini beneran nggak sih kayak gitu. Oke. Jadi yang kayak ya mohon maaf yang nggak disetrika, kadang bener-bener warnanya tuh beda sama temennya, ada yang nggak pakai sepatu, itu kondisi-kondisi yang bikin kita sebagai asesor juga aduh Terharu, terenyuh iya, gitu ya. betul. Oke. Ada yang waktu hujan deras gitu kita dapat perhatian khusus dari anak-anak, itu juga sangat-sangat bikin Iya, terenyuh itu juga. bener. Ya kan, dibantu padahal kita itu belum kenal sebelumnya, tapi mereka jiwa simpatinya gercep ya? sangat tinggi. Iya, itu sih beberapa. Nanti kalau saya terusin bikin ini jadinya podcastnya nanti lain ceritanya. Gitu. Pengalaman horor juga pernah. Oh iya, ada juga. Gimana mesti kayak Iya, jadi ketemu jadi kalau misalnya mau ke kamar mandi gitu kan, itu kayak mau ke kamar mandi di dalam penjara. Model-modelannya kayak gitu, jadi harus minta anter dan kadang ada yang nggak ada kuncinya kamar mandinya, itu sering. Oh iya, itu horor ya. Nah, itulah kelebihan asesornya Cipta. Jadi kita menerima segala keadaan. Adaptif. Iya. Gimana aja oke lah ya. Semenjak itu saya jadi mengurangi minum waktu di sekolah karena itu tadi takut ketika di kamar mandi ada yang ketok-ketok kemudian keluar nggak ada, oh mungkin siswanya gitu kan. Ada yang memang sekolahnya itu bekas bangunan Belanda gitu kan. Nah itu juga sering suasananya kita agak wow gitu ya. Nah betul. Oke. Tapi keren ya, itu termasuk semuanya pengalaman-pengalaman seru yang bikin kesan yang nggak bisa kita lupain ya. Sedih ya. iya, takut iya, terus apa lagi ya? Campur Terenyuh aduk juga lah ya. ya. Campur aduk, Miss Fianda. Oke, Gitu. ya. Kalau saya boleh cerita juga nih Miss Niken, ada satu pengalaman saya yang sampai sekarang nih saya nggak lupa banget. Ada salah satu sekolah tuh yang semuanya keren, guru-gurunya keren, sekolahnya tuh juga keren, murid-muridnya juga keren. Jadi ada salah satu muridnya tuh yang berhalangan hadir untuk nggak ikut uji kompetensi keahlian di hari itu, di hari dimana kita sebagai penguji tuh datang. Tapi sampai gurunya tuh bener-bener jemput dia Ke rumah. Dibuka. Kenapa? Nah, Kok sampai jemputnya dijemput? itu, iya kalau misalkan muridnya itu kayak apa ya, mungkin males gitu kan, jadi kita nggak respect gitu kan. Iya, Tapi iya. masalahnya muridnya ini nggak masuk atau nggak ikut ujian tuh karena dia bantu ibunya sakit, jadi Masya Allah. jadi tulang punggung juga. Terus, nah itu sih yang paling Sampai segitunya gitu ya. ya. Masya Jadi Allah. guru-gurunya pun juga nggak pernah ada paksaan harus gimana-gimana, tapi gurunya juga selalu mengusahakan gimana caranya anak itu harus lulus dengan minimal ya standarnya tuh sama seperti teman-temannya gitu. Keren banget ya. Luar biasa. Ini guru-guru di Iya. Indonesia tuh emang super Iya, keren. tanpa tanda jasa. Betul sekali. Oke, ini aduh jadi sedih ya Miss Dika nih. Oke, kita lanjutkan ya pertanyaan berikutnya. Ini nih. Nah, karena kita udah banyak bahas uji kompetensi keahlian ya. Jadi ini tadi yang belum sempat kita bahas, yaitu alur verifikasi nilai. Tadi yang sempat Miss Niken bilang nanti aja di akhir ya. Nah, alur verifikasi nilai ini juga menarik Miss Niken ya. Karena kalau menurut saya pribadi, nanti tolong dikoreksi ya Miss Niken ya. Jadi kalau kita sebagai asesor nih sudah memberikan koreksi ya, istilahnya menilai dari hasil ujian itu tadi, terus kemudian kita sudah verifikasi itu ke sekolah. Tapi kalau memang dari pihak sekolahnya itu belum memberikan respon secara cepat pun juga itu akan mempengaruhi ini ya Miss Niken ya, mempengaruhi kecepatan kita untuk terlambat memberikan apa ya, terbitan sertifikatnya juga. Betul. Nah itu apakah betul ya Miss Niken ya? Jadi proses verifikasi nilai itu kalau dari Cipta setelah pelaksanaan pasca pengujian UKK, kita ada penilaian dari eksternal dan internal kita gabungin. Kemudian setelah digabung kita olah datanya semuanya lengkap, baru kita kembalikan ke sekolah.
diverifikasi di situ. oke. Jadi sekolah dicek semua data siswanya lengkap, kalau oke dikembalikan lagi ke eksternal. Nah itu nanti baru kita bisa proses untuk verifikasi nilai UKK-nya. Dan untuk nilai yang di sertifikat itu sesuai dengan daftar nilai yang telah diverifikasi oleh pihak sekolah yang ditandai dengan tanda tangan kepala sekolahnya gitu. Jadi menandakan kalau ini udah benar gitu ya. Kemudian untuk sertifikat uji kompetensi keahlian sendiri di Cipta Sarana Cendekia, baik jurusan akuntansi maupun jurusan yang lain, kita memfasilitasi 2 model rekan-rekan sekalian yang sesuai dengan pedoman dan yang kedua adalah sesuai dengan standar Dudika. Seperti yang ada di samping saya, ini adalah model sertifikat di Cipta, itu namanya versi 1 sesuai dengan pedoman UKK yang disusun oleh Kemendikbudristek. Model sertifikat UKK ini harus mengikuti acuan dan pedoman dari pusat. Kemudian kalau di versi 1 bisa dilihat ada logo ya, dan sertifikat ini harus didiskusikan bersama eksternal maupun dari pihak sekolah. Kemudian isi sertifikatnya minimal harus mencantumkan identitas peserta UKK, nama kompetensi atau keahliannya apa, kemudian daftar kompetensi atau unit-unitnya apa ada di baliknya ya. Jadi itu nanti harus didiskusikan juga dengan penguji eksternal karena bisa jadi satu sekolah dengan yang lain unit kompetensinya bisa berbeda-beda. Kemudian kami juga di versi 2 istilahnya modelnya seperti ini. Versi 2 ini adalah versi dari Dudika atau industri masing-masing, penguji eksternal dari industri masing-masing yang mengacu dengan logo sesuai kompetensi keahliannya. Misalnya akuntansi seperti contoh berarti sesuai dengan kompetensinya, akuntansi berarti Cipta. Kalau misalnya teknik berarti PT Anargia Nusaraya dan sebagainya. Kemudian untuk sertifikat UKK Mandiri sendiri, rekan-rekan sekalian, ini nanti ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini bisa dari pihak penguji eksternal plus dari penguji internal atau dari pihak sekolah, bisa juga pure dari eksternal saja. Gitu. Itu kurang lebihnya proses verifikasi nilai dan penerbitan sertifikat di Cipta Sarana Cendekia dan partner tentunya. Oke, berarti ini bisa saya highlight bahwa nilai uji kompetensi keahlian itu tidak hanya 100% dari nilai hasil UKK-nya sendiri ya, Miss Niken ya. Betul. Maksudnya UKK dengan asesor eksternalnya, tapi ini juga harus ada konfirmasi match juga dengan ini ya, asesor internalnya juga betul. dari pihak sekolah, seperti itu. Dan kalau untuk sertifikat sendiri, kita dari Dudika tuh juga tidak memaksa harus menggunakan versi 1 atau versi 2 gitu ya, Miss Niken ya. Betul, fleksibel. Jadi itu kelebihannya Cipta Sarana Cendekia juga, jadi kita bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan sekolah-sekolah, bisa versi 1 maupun versi 2 tentunya, sesuai dengan keputusan dari sekolahnya masing-masing tentunya Bapak Ibu. Gitu. Oke, Miss Niken luar biasa, terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya sekarang. Dan saya mau tanya nih terakhir Miss Niken. Untuk tuntasnya uji kompetensi keahlian tahun 2024 bersama CSC dan juga partner mitra-mitranya ya, ini sudah selesai berapa persen Miss Niken? Atau mungkin sudah selesai semuanya? Sudah selesai 96%-an. Wah, tepuk tangan dulu dong. Biasa. Ya, jadi tinggal dikit lagi, insya Allah akhir Mei sudah clear semuanya. Oke, keren-keren. Terima kasih banyak. Sudah menjembatani kita sebagai asesor dan juga sekolah-sekolah yang luar biasa di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan seluruh Indonesia tentunya Miss Niken dan tim. Sekolah-sekolah juga kami memberikan apresiasi yang luar biasa ya Miss Niken ya. Betul. Untuk Bapak Ibu dan juga sekolah-sekolah semuanya lah tentunya ya, atas semangatnya, atas partisipasinya tentunya dalam uji kompetensi kalian tahun 2024. Dan sebenarnya saya masih pengen bahas banyak ya dengan Miss Niken, tapi karena Miss Niken ternyata sudah ditunggu timnya ya, jadi mungkin waktu kita ngobrol kita cukupkan sampai di sini dulu Miss Niken ya. Next kita bakal bahas lagi untuk topik-topik yang lebih update mungkin ya. Dan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah setia nonton konten kita, dan video kali ini semoga memberikan manfaat informasinya dan memberikan semangat baru untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman tentunya. Oke, terima kasih banyak teman-teman, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe
channel Cipta Sarana Cendekia. Saya Viana Ramatika sebagai pembawa acara kali ini dan narasumber saya yang sangat luar biasa, Niken Sutawijaya. pamit undur diri, terima kasih, see you next time and bye-bye semuanya. Bye-bye. Sampai ketemu di UKK ya. Nanti Oke, sampai tahun ketemu depan. Ya. tahun 2025 Oh, iya. tentunya. Siap. Oke. Podcast Vokasi dalam podcast.